Mati kita semua. Habis dimakan macan gua. Anjing lo semua. Gue gak ngapa-ngapain, kenapa lo sasarin? Lo kira lo doang yang capek? Lo doang yang mau pulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah misteri Sewindu Lalu di Gunung Salak. Cerita ini ditulis oleh Gita 94. Terima kasih buat Mbak Gita yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Tidak usah lama-lama, bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Entah kenapa kemarin malam gue mimpi kisah gue di Salak sewindu yang lalu. Entah disuruh ke Salak lagi atau sekedar mengingatkan. Jadi ceritanya, sewindu yang lalu setelah membagikan rapot kenaikan kelas gue sama 4 teman gue, yaitu Ishak, Aska, dan almarhum Angga, memutuskan untuk pergi mendaki ke Gunung Salak. Kita naik dari jalur Cidahu. Selama perjalanan naik gak ada kendala sedikit pun. Semua aman-aman saja tanpa ada gangguan sama sekali. Seperti apa yang pendaki lain alami ketika naik ke Gunung Salak. Singkat cerita, setelah kita sudah muncak ke Puncak Manik, kita nyantai dulu, ngopi, merokok sambil ngobrol-ngobrol ringan. Sekitar jam 12 atau jam 1 siang, kita packing dan siap-siap turun dan pulang balik ke Jakarta. Di sini awal mula semua terjadi. Setelah jalan mungkin hampir 2 jam, kita ketemu percabangan yang sebelumnya kayaknya nggak ngelewatin pas naik kemarin. Ishak dan Angga terlibat dalam perdebatan yang cukup alot dan gak nemui kesepakatan. Gue yang coba masuk ke dalam perdebatan itu dengan maksud untuk menyudahi perdebatan yang gak ada gunanya. Akhirnya berhasil melerai mereka. Akhir dari semua itu, kita voting untuk menentukan jalur menurut feeling kita masing-masing. Iska yang memang sedikit pendiam, akhirnya memilih jalur yang sama dengan yang gue pilih. Di situ feeling gue sebenarnya nggak terlalu kuat dan gue bilang ke Aska, "Lo yakin ikut apa yang gue pilih?" Tanya gue kepada si Iska. "Iya, gue ikut saja." Jawabnya seperti itu. Dan Ishak pun yang sebelumnya berdebat kuat sama si Angga juga ikut jalur yang gue pilih. Sudah tentu Angga yang gak punya kubu mungkin dengan terpaksa ikut dengan gue juga. Akhirnya kita menuju jalur yang gue pilih, dengan gue yang buka jalur alias paling depan. Jalurnya benar-benar sempit karena rumput-rumput tumbuh tinggi di sepanjang jalur. Feeling gue yang agak ragu ketika memilih jalur ini akhirnya terbukti. Semakin jauh kita jalani jalur tersebut, semakin tertutup pula jalur tersebut. Ketika gue mulai ragu dan mau kembali ke jalur awal pun, susah akhirnya gue bilang ke teman-teman gue, "Blay, ini makin malam makin jauh, makin gak kelihatan juga jalurnya. Kalau kita nemu lapak agak lebar dikit, gelar tenda aja ya, lanjutin besok pagi." Mereka setuju dengan mengangguk.
dan tanpa sepatah kata pun keluar. Udara semakin dingin dan malam semakin gelap, bikin rasa capek lebih terasa lagi. Kira-kira setengah jam dari tadi, gue ngomong ke teman-teman gue. Akhirnya nemu lapak yang agak datar dan lebar. Gue putusin untuk break istirahat dan gelar tenda di situ. Pas tenda udah kugelar dan kita mau masak, Aska yang kedapatan bawa logistik berat bilang, "Blay, makanan kita tinggal sedikit. Besok udah sampai ngecamp kan?" Dengan kata-kata putus asa dan muka lesu, Aska nanya ke gue. Gue yang bingung kita ini di mana cuma bisa bilang, "Insya Allah, Blay." Gue beruntung punya teman yang peka dan sedikit brengsek, kayak Iska yang bisa mencairkan suasana. Ya udah, kita sambil main gaple aja gimana? Sembari masak, mending main gaple pakai piringan, kan seru. Ini nih yang kadang bikin kangen naik bareng mereka. Kangen Ishak, manusia yang paling gak bisa diem dan teramat sangat jahil ke siapapun. Kangen Iska, manusia pendiam dan bahan lelucon kita kalau lagi naik, yang sekarang udah berkeluarga. Kangen almarhum Angga, semoga lo dapet tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue lost kontak sama mereka berdua. Terakhir ketemu pas di pemakaman Angga 3 tahun yang lalu. Zaman canggih kayak sekarang pun gue gak bisa kontak dengan mereka, meskipun cuma lewat sosmed. Balik lagi ke cerita gue. Setelah kita makan dan main gaple sebentar, kita tidur dan gue ngeset alarm di HP gue. Gue bangun jam 4:30 sebelum matahari terbit. Maksudnya untuk melihat di mana posisi matahari biar tahu arah kemana kita harus jalan. Karena kebetulan waktu itu kita nggak ada yang bawa kompas. Akhirnya matahari terbit dan gue bangunin teman-teman gue buat siap-siap jalan lagi. Setelah semua selesai, kita jalan menyusuri jalur itu. Sampai ketemu malam lagi, kita nggak nyampe di base camp. Dan gue sadar, kita udah nyasar jauh dari jalur pendakian. Gue bingung, teman-teman gue juga cuma bisa diam sepanjang jalan, dan gak ada yang ngomong sedikit pun. Ngecamp hari malam kedua, gue gak bisa tidur sama sekali. Gue terus mikirin jalur, mikirin pulang dan mikirin apa yang harus gue lakukan besok. Teman-teman gue sudah tidur, dan gue cuma bisa ngelihat ke arah atap tenda. Lagi sepi-sepinya, tiba-tiba gue dengar suara raungan, kayak suara raungan macan, atau entah apapun itu. Gue coba tenang dan matiin senter yang gue gantung di tenda. 3 kali gue mendengar suara itu, dan semakin lama semakin jelas, semakin dekat. Gue masuk ke dalam sleeping bag gue sampai kepala gue pun tertutup. Tanpa sadar, akhirnya gue tertidur dengan pikiran, mati kita semua, habis dimakan macan gue. Paginya gue dibangunin sama Aska. "Blay, bangun, udah jam 7. Gue langsung bangun, makan dan packing untuk jalan lagi. Hari itu gue jalan paling belakang dan gantian Angga yang paling depan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ishak marah-marah dan ngebuang karirnya ke tanah sambil mengeluarkan kata-kata yang sontak membuat Angga hampar dia. "Gue capek, gue mau pulang, gue gak kuat lagi. Anjing lo semua, gue gak ngapa-ngapain, kenapa lo sasarin?" Angga yang mungkin kesel dengan perkataan Ishak ngebalikin perkataan Ishak. "Lo kira lo doang yang capek? Lo doang yang mau pulang? Gue juga capek, gue juga mau pulang. Waras lo sekali-kali, ini gunung bukan kota. Jaga omongan lo."
Aska yang gue kenal selama ini gak gue lihat ketika dia ngelerai Ishak dan Angga. Bahkan Aska berani marah dan ngebentak mereka berdua. Gue cuma bisa bilang, ya udah kita break dulu. Gue langsung duduk setengah tiduran sambil ngelepasin carrier gue. Pas Iska minta minum, Angga ngeluarin botol air dari di packnya, dan gak sadar tinggal sisa 1 botol dari 10 botol 1,5 liter yang kita bawa. Gue nanya Aska kondisi logistik kita. Logistik masih banyak gak Blay? Sisa beras sama Indomie 2 bungkus doang. Gue dengernya langsung lemes. Ishak yang kaget hanya sedikit ngebentak ke Iska. Asli gak sih Blay? Hah, mati udah kita. Gue rasa kondisi nafas udah lumayan enak. Akhirnya gue ajakin jalan lagi. Hari berikutnya kita jalan dan kali ini Ishak yang di depan. Agak siangan kita dengar air kayak aliran sungai. Kita langsung cari sumber suara itu dan di mana letak sumbernya. Gak lama kita menemukan sungai dan semua seneng. Kita ngelepasin carrier, sepatu, dan nyebur ke sungai itu. Kita minum sebanyak-banyaknya tanpa mikir ada apa di dalam sungai itu. Entah itu ada buaya sekalipun gak peduli. Angga yang bawa air di packnya langsung ngisi penuh botolnya 1 persatu. Ketika kami rasa badan sudah seger lagi, kami rembukan tentang ide Aska. Gimana kalau kita susuri sungai ini? Kan sungai ini yang dipakai sama warga dan juga dipakai oleh salah satu merek dengan air mineral, iya kan? Siapa tahu nemu pipanya dan bisa nemu pabriknya juga. Dari ide dia, kita setuju dan akhirnya kita nyusur sungai tersebut. Lama kita susuri sungai tersebut sampai berhari-hari dan berkali-kali ngecamp di pinggir, atau kalau memang nggak dapat lapak buat tenda ya kita tidur di tempat seenggaknya yang nggak tergenang air. Kami benar-benar udah nggak mikirin keselamatan dari serangan hewan buas lagi. Udah capek, udah sedikit putus asa, akal sehat udah nggak ada. Kami nggak tahu pada saat itu udah berapa lama kita nyasar, berapa jauh kita jalan. Konflik-konflik kecil sering banget terjadi. Selama kita nyusur sungai, gak ada sedikit pun kita nemui ada perkampungan penduduk. Bahkan seorang pun enggak. Bertahan hidup cuma makan apapun yang bisa kita makan. Buah apapun itu, pahit apapun itu, entah itu beracun atau enggak, daun apapun itu, binatang apapun itu, sampai kita pernah nemu gak tahu itu ular apa, kita makan. Sampai akhirnya kita nemu satu suara yang sangat berisik. Ada jembatan dan banyak kendaraan. Gue gak mikir itu halusinasi ataupun apapun itu. Yang gue pikirin, posisi lumayan jauh di atas kita. Kita cari jalan yang bisa bawa kita sampai ke jembatan itu. Akhirnya kita bisa naik dan ke jembatan itu. Lega rasanya. Gue seneng banget dan teman-teman gue langsung ngucapin alhamdulillah, kita ketemu kehidupan lagi. Kami semua seneng banget dan saling peluk, kecuali Angga. Angga diem aja tanpa ekspresi sama sekali. Beberapa hari ke belakang, sebelum kita akhirnya bisa nemuin jembatan yang rame banget, kami udah kayak manusia yang gak tahu hidup atau mati. Duit kami masih banyak dan kita langsung ke warung makan Padang. Orang-orang sekitar ngelihat kami heran banget dengan tampilan kami yang bisa dibilang menakutkan saat itu. Kami makan udah kayak orang yang gak pernah makan. Ya emang gak pernah makan beberapa hari ini. Setelah makan,
gue keluar warung makan Padang tersebut buat beli rokok dan balik lagi ke warung makan Padang itu. Sampai lagi gue di warung makan Padang itu dan nemuin ekspresi teman-teman gue yang diem-dieman dengan muka yang gak enak banget dilihat. Gue langsung nanya sambil bercanda dengan logat Betawi kental. "Nape lo pade? Rokok aja dulu, biar gak gile." Si Ishak yang nimbalin gue pertama kali dengan kata-kata ngagetin dan muka datar tanpa ekspresi. Yang natap gue pun enggak. "Gue udah gila Blay, gue mau pulang sekarang." "Sama gue juga," sahut si Iska. Gue balik tanya ke mereka, "Nape lagi sih? Bukannya seneng, udah bisa makan enak, bisa nemuin orang-orang lagi." Isak kali ini natap serius ke gue sambil nanya, "Lo tahu kita di mana? Lo tahu kita jalan sejauh apa?" Gue cuma menggeleng. "Kita sekarang di Cirebon." Gue yang denger langsung batuk, tersedak asap rokok yang gue hisap saking kagetnya. "Asli gak sih?" Asak menimpali lagi. "Lu tanya aja sendiri ke mbak-mbaknya." Ternyata benar. Gue saat itu sama ketiga teman gue ada di Cirebon. Tanpa memikir panjang, kita nyari bis atau kendaraan apapun itu untuk kembali ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kita langsung ke base camp komunitas kita. Dari terminal Kampung Rambutan, kita naik taksi ke base camp, biar gak ribet naik angkot. Sampai di base camp yang merupakan rumah salah satu teman kita, di situ sudah ramai. Anak-anak mau gantian ke Gunung Salak untuk nyari kami berempat. Kami disambut dengan pelukan dan tangisan yang benar-benar pecah di situ. Di situ pun ada salah satu orang yang dulu sempat deket sama gue. Ya gak usah disebut namanya, gak asik orangnya. "Kamu kemana aja? Kita semua nyariin kamu. Kamu betah banget 2 minggu di Salak." Gue langsung kaget dan ngelepasin pelukannya. Gue mikir, 2 minggu, waktu yang lumayan lama buat naik ke Salak. Setelah kejadian itu, gue masih sering naik sama Ishak dan Iska. Gak sama Angga, yang ke base camp pun udah gak pernah lagi. Gue baru ketemu Angga 4 tahun setelah itu, pas di nikahan Iska, dan 1 tahun setelah dia meninggal karena kecelakaan. Penampilan Angga berubah drastis. Dia jadi pendiam, dan yang gue syukuri, dia udah tobat. Dan alhamdulillah, dia jadi guru agama di salah satu pondok pesantren. Menurut ceritanya waktu itu, almarhum punya sifat yang bisa dibilang berandalan sebelum kejadian di Gunung Salak waktu itu. Dan gue gak mau buka aib teman gue di sini. Sampai sekarang dan sampai salah satu sahabat gue pergi, yaitu almarhum Angga, gue masih gak punya alasan kenapa kami berempat bisa nyasar di Gunung Salak. Selamat dan gak masuk akal kayak gitu. Secara logika, coba lo semua dengarkan. Dengarkan cerita gue ini, pikirkan. Gimana logikanya? Dari Gunung Salak yang secara administratif ada di Sukabumi dan Bogor, bisa-bisanya gue nimbul di Cirebon. Satu yang gue dapetin dan gue syukuri saat ini, gue, Ishak, dan Iska masih hidup. Dan insya Allah, 2 sahabat gue yang entah mereka di mana, sekarang dalam keadaan sehat dan dalam lindungannya. Teruntuk almarhum Angga, gue gak bakal lupa sama lu sedikit pun. Mungkin mimpi gue itu karena lo mau ngingetin gue, atau karena lo kangen. Gue juga kangen sama lo, Blay. Tenang di sana, dan semoga Allah mempertemukan kita lagi di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cerita ini selesai sampai di sini.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Bagaimana menurut kalian semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan buat almarhum Angga, semoga tenang di sisinya dan semoga husnul khotimah. Mari kita doakan almarhum biar di sana lebih tenang dan bahagia. Al-Fatihah. Terima kasih buat teman-teman, dan saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.